pakai SKDI 2024 kayaknya ya. Jadi 2024, jadi kalau kita nanti praktek sebagai dokter, kita akan berangkat dari keluhan pasien, ya kan? Sementara keluhan pasien di sistem intergumen itu sebagian besar adalah cuma 2 yang di atas. Kulit gatal, kulitnya merah-merah. Kalau yang pasiennya lebih advance ya, mereka bilang itu alergi. Ini kalian semester 4. Sudah belajar tentang hipersensitivitas? Belum? Ya, oke, apa? Reaksi hipersensitivitas ada 4, sudah? Belum? Lupa? Atau belum? Belum? Oke. Nanti kita akan belajar bahwa sebenarnya 2 keluhan ini tidak hanya disebabkan oleh alergi, ya. Saya ingin supaya kalian keluar dari kelas ini setelah selesai kuliah ini, kalian bisa menjawab bahwa gatal itu tidak sama dengan alergi, ya nggak? Ya bang ya. Kalian kalau digigit semut gatal nggak? Gatal. Apakah itu berarti kalian alergi semut? Udah pintar. Yang berikutnya keluhannya banyak banget, tapi paling enggak kalian bisa menjawab itu ya. Nah, nanti akan saya bagi menjadi 2. Yang pertama adalah anatomi, histologi, dan fisiologi. Yang ini mungkin sebenarnya ada 3 bagian yang berbeda ya. Di sini kan ada departemen anatomi, histologi, dan fisiologi. Tapi kalau untuk kulit, kalau ini dipisah-pisah nanti jelaskannya satu bingung, yang kedua 5 menit penjelasan udah selesai. Ada yang bisa jawab 3 lapisan kulit yang sudah baca? Ya, epidermis, dermis, hipodermis, atau subkutis. Nah, tapi kalian kan nanti mau belajar lebih jauh ya. Jadi mungkin kalau itu epidermis, dermis, hipodermis, atau subkutis itu apa? SMP, SMA, SD mungkin? Saya nggak tahu sih kurikulum sekarang seperti apa. Ada tambahannya sebenarnya. Jadi junction atau perpindahan dari epidermis ke dermis itu sekarang sudah jadi bagian tersendiri, yang itu nanti ada penyakit-penyakit tertentu yang terjadi di sana. Kemudian apendises atau alat-alat tambahan kulit ini juga berdiri sendiri ya. Alat tambahannya ada rambut, kuku, dan glandula-glandula atau kelenjar-kelenjar yang lain. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya, kalau rambut saya rontok saya periksa kemana ya? Jawabannya ke dokter SPDVE itu ya. Termasuk kalau kukunya rusak, periksanya ke kami juga. Kalau ketiaknya bau, periksanya ke kami juga. Gitu ya. Nah, ini anatomi dan histologinya, kurang lebihnya seperti ini. Kalau dibagi menjadi 3 bagian besar, hanya ada epidermis, dermis, dan hipodermis seperti yang tadi sudah dijawab ya. Kemudian di dermis ini sebenarnya dibagi lagi, ada papillary dermis dan ada reticular dermis. Kemudian di dermis ini ada stratum-stratumnya. Nanti kita lihat sedikit demi sedikit ya. Kalau potongan utuhnya adalah sekompleks ini. Nah, ini epidermis. Epidermis paling enak adalah menjelaskannya mulai dari stratum basalis. Jadi epidermis itu disusun oleh beberapa sel. Sel yang paling utama namanya keratinosit. Ini sudah masuk histologi ya. Keratinosit akan berkembang menjadi yang namanya korneosit. Kalau dia ada di stratum corneum, maka namanya jadi korneosit. Kemudian kalau kita bicara lapisan-lapisannya, setelah dari stratum basalis, di atasnya ada stratum spinosum, kemudian di atasnya lagi ada stratum granulosum. Yang tidak terlihat di sini adalah sebenarnya di antara stratum granulosum dan stratum corneum itu ada
yang namanya stratum lucidum. Tapi stratum lucidum dia hanya ada di telapak tangan dan telapak kaki. Udah pintar ada yang jawab. Terima kasih sudah memperhatikan ya. Keratinosit dia akan mengalami proliferasi di stratum basalis, kemudian satu sel dia tetap di stratum basalis, satu selnya lagi dia naik ke stratum spinosum, kemudian dia akan mengalami diferensiasi menjadi stratum corneum. Selain keratinosit, di sini ada melanosit di stratum basalis juga, kemudian di stratum spinosum dia ada sel Langerhans yang berfungsi sebagai antigen presenting cell atau APC. Gitu ya. Kemudian di stratum basalis juga ada sel Merkel. Next. Nah, ini semoga tidak terlalu bingung. Ini sama seperti tadi ya, stratum basalis, stratum spinosum, stratum granularis. Ini lebih digambar lebih sederhana. Sebenarnya itu berlapis-lapis ya. Stratum granularis itu stratum granulosum biasanya dia antara 2 sampai 3 sel. Di sini cuma digambarkan satu karena memang disederhanakan. Fokusnya di sini adalah mau menjelaskan yang ini, stratum granulosum. Di stratum granulosum itu ada yang namanya filagrin, kalau pernah dengar. Filagrin itu dia akan membentuk nanti kalau sudah sampai di stratum, ini stratum corneum ya Dek. Ini stratum corneum, gambarannya adalah seperti ini. Kalau sudah sampai di stratum corneum, filagrin ini dia akan membentuk kekuatan yang dari dalam yang warnanya biru tua ini. Corneocyte bound protein envelope, jadi selubung proteinnya. Kenapa saya jelaskan di sini? Karena filagrin itu penting kalau nanti kalian pas di blok gangguan integumen kalian mempelajari yang namanya dermatitis atopik. Ada yang punya dermatitis atopik, eksim kambuh-kambuhan, biasanya di daerah lipatan kalau usia dewasa, lipat siku, lipat lutut, atau ada yang punya asma atau keluarganya punya asma. Nah, kalian punya kecenderungan untuk kena tadi dermatitis atopik. Itu sebenarnya kegangguannya ada di filagrin. Jadi seharusnya filagrin ini kalau dia sempurna dia akan membentuk lapisan-lapisan gitu ya, lapisan-lapisan yang kuat yang dia akan menyatu menjadi tadi ini satu lapis. Kelihatannya satu lapis, sebenarnya dia layer-layer ya. Tapi pada mereka dengan kecenderungan dermatitis atopik, kecenderungan atopi itu ada tadi asma, kemudian dermatitis atopik, ada konjungtivitis atopi. Nah, itu filagrinnya nggak sempurna, jadi biasanya kulitnya kering banget. Kemudian yang mau saya jelaskan juga di sini adalah matriks. Jadi stratum corneum itu gambarannya seperti dinding. Ada selnya atau keratinositnya, korneositnya. Nah, di sini namanya udah jadi korneosit ya. Kemudian ada juga matriks interseluler X ya, jadi yang di antar sel ini namanya matriks interseluler. Atau kalau di dinding itu sama dengan semennya. Kalian ada yang pernah lihat dinding kan? Dalamnya ya, yang apa namanya di sebelum di lipo tuh bahasa Indonesianya apa ya? Sebelum ditutup semen kemudian dikasih cat gitu. Nah, itu ada susunan batu bata sama semennya. Nah, matriks ekstraseluler atau interseluler itu gampangannya adalah sebagai semen. Di matriks ekstraseluler itu di situ kalau kalian pernah dengar yang sekarang sering disebut-sebut ceramide. Ya, ceramide adanya di matriks ekstraseluler. Di matriks ekstraseluler selain ceramide di situ ada free fatty acid atau asam lemak bebas dan kolesterol. Dan supaya matriks ekstraseluler itu bisa berfungsi dengan baik,
komposisi dari terutama tiga zat itu tadi juga harus baik. Makanya ini mbak-mbak ini kalau ada yang suka skincare kemudian pilih yang ceramide, belum tentu hasilnya baik karena kemungkinan besar komposisi tiga bahan tadi di skincare-nya kurang pas gitu ya. Jadi kalau kalian pernah dengar ceramide atau baca-baca mengandung ceramide gitu ya, itu sebenarnya adalah untuk memperbaiki tadi di sini lipid matrix ekstraseluler. Nah, ini matrix ekstraseluler. Ceramide sampai sekarang sudah ditemukan 16 jenis, 16 tipe ceramide di kulit manusia, tapi yang dominan hanya satu, kemudian intermediate itu ada 3, yang di bawahnya lagi ada 5. Jadi kalau kalian baca ada tulisannya 5 kali ceramide, itu sebenarnya sediaan itu seharusnya mengandung 5 tipe ceramide yang berbeda gitu ya. Jadi jangan mau ketipu, dibaca itu ingredientsnya, benar nggak ini ada 5 ceramide. Kemudian yang ada di stratum granulosum lagi ada granula lamellar atau outline bodies. Ini mengandung fosfolipid bipolar. Fosfolipid bipolar ini nanti dia membantu produksi ceramide-nya itu. Kemudian ada juga fosfatase asam yang dia berfungsi dalam desquamasi fisiologis. Jadi secara fisiologis kulit kita itu tumbuh ya, kulit itu tidak mati. Tadi dari stratum basalis sampai dia menjadi, tadi kan korneosit, saya ulangi ya, dari stratum basalis sampai stratum granulosum, di akhir stratum granulosum itu membutuhkan waktu 14 hari. Kemudian dari dasar stratum corneum, jadi begitu dia jadi korneosit sampai dia terlepas secara fisiologis itu juga kurang lebih 14 hari. Itu ya, fisiologis ini penting dikuasai kalau kalian nanti mau memberikan pengobatan untuk gangguan-gangguan di sistem intekumen. Pengobatan, kemudian tadi milih skincare gitu ya. Kalian tertarik sama skincare nggak? Enggak ya? Oke. Kemudian sel yang berikutnya adalah sel melanosit atau yang ya sel yang memproduksi pigmen. Jadi melanosit ini dia mensintesis dan mensekresikan melanosom ya, di melanosom. Kemudian di seluruh ras di dunia ada berapa ras? Ras utama, Kaukasoid, Negroid, Mongoloid. Kalian masih belajar itu nggak? Ya, semua ras itu rasio melanosit keratinositnya sama. 1:4 sampai 1:10. 1 unit epidermal melaninnya sama. 1 melanosit dia akan mengcover 36 melanosit. 1 melanosit akan mengcover 36 keratinosit. Apa yang membedakan warna kulit dong kalau gitu? Jenis melanin. Ih, kok pinter sih. Siapa ya tadi? Siapa coba? Angkat tangan. Oke, ya. Jenis melanin. Nah itu, tahu nggak deh tipe melanin? Yang eumelanin yang apa, yang pheo yang apa? Ya, ya ada EU, ada pheo. EU itu dia yang menghasilkan warna ke arah gelap, coklat gelap kehitaman itu yang EU. Pheo itu yang coklat terang, kuning, orange, merah itu yang pheo. Kalau pertanyaannya adalah ya, saya jelaskan aja. Berarti pertanyaannya adalah apakah
kita nih yang rambutnya coklat, kita punya VO nggak? Punya. Kenapa punya? Keduanya punya. Bisa nggak yang VO diubah jadi EU? Bisa nggak konsentrasi VO-nya dinaikkan? Jawabannya bisa. Pakai apa? Kalau yang cewek-cewek sering dengar glutathione. Jadi glutathione dengan bantuan vitamin C dia akan mendorong supaya konsentrasi VO-nya lebih tinggi. Jadi kulitnya jadi kelihatan lebih cerah. Tapi kalau pemberiannya di stop ya balik lagi konsentrasinya jadi kalau kita yang orang Asia konsentrasi VO-nya jadi lebih tinggi dari konsentrasi EO-nya lebih tinggi dari VO. Tapi bisa gitu ya. Kemudian buat PR aja, mungkin enggak? Selesai nggak? Selesai pokoknya 14.20 saya selesai. PR-nya adalah untuk kita yang hidup di daerah tropis lebih bagus mana, VO apa EU? Nanti dijawab sendiri ya. Nah ini yang tambahannya dermoepidermal junction. Jadi di sini sebenarnya kalau dilihat lebih mendalam ada beberapa lapis juga. Yang ini nanti berperan dalam penyakit-penyakit bulosa. Penyakit-penyakit bulosa kalau kalian pernah dengar pemphigus vulgaris gitu-gitu ya, dermatitis herpetiformis, epidermolysis bulosa. Kalian cukup dengar aja itu kompetensinya kalau nggak salah 2 atau 3 mungkin yang pemphigus vulgaris. Kalian paling tidak bisa memberikan terapi awal, kemudian nanti langsung dirujuk. Itu sebenarnya kelainannya ada di sini semua ya yang saya sebutkan tadi. Kemudian dermis, di dermis ada beberapa komponen, ada air, protein fibrosa, sel, substansi dasar. Nah di sini yang mau saya highlight adalah ada yang namanya hyaluronic acid atau asam hyaluronat. Jadi hyaluronic acid itu sebenarnya dia normalnya ada di dermis. Jadi kalau kalian menggunakan skincare yang ada hyaluronic acidnya, kalian harus memastikan hyaluronic acidnya bisa mencapai dermis. Karena kalau enggak, dia cuma akan sampai di permukaan kulit. Kalau cuma sampai di permukaan kulit, yang didapat bukan lembab, tapi jadi beruntusan. Ya. Jadi kalau kalian beli skincare kemudian senang perawatan kulit, ini harus dikuasai supaya kalian nggak mudah salah tangkap dengan iklan. Saya nggak mau bilang iklannya bohong ya, kasihan. Ada bangunan-bangunannya juga, pembuluh darah, pembuluh limfa dan saraf. Kemudian, nah ini epidermis, dermis tadi sudah, dermis papillaris, dermis reticularis. Kemudian di dermis ini juga ada apokrin, ada 2 kelenjar keringat ya, apokrin sama ekrin. Nanti kita lihat di belakang ada gambarnya. Dan ada pembuluh darah. Ini kayaknya mau ke pembuluh darah. Pembuluh darah ada 2 plexus, sebenarnya bisa sampai 3 sih. Plexus profunda dan plexus superficial. Protein dulu. Protein ada 3 yang utama, protein kolagen, elastin, dan retikulin. Kolagen nanti dia berperan pada komponen penyembuhan luka dan pembentukan jaringan parut. Jadi kalau ada yang punya jaringan parut hipertrofi, jaringan parut atrofi itu yang popeng-popeng itu, kemudian atau mungkin bahkan ada yang punya keloid, itu gangguannya ada di kolagennya.
sel-selnya yang ada di dermis, ada 3 sel utama di sana ya, walaupun ada juga yang migratory cell. Yang utama adalah fibroblast. Tadi dia akan mensintesis ketiga tadi ya, kolagen, retikulin sama elastin, semuanya di sintesis oleh fibroblast. Kemudian ada sel mas yang kalau dia teraktivasi dia akan melepaskan heparin dan histamin. Ini yang menyebabkan vasodilatasi, itu ya, kulitnya jadi merah-merah dan sebagainya. Kemudian nanti yang harus dipelajari adalah apa saja yang memicu terjadinya, apa saja yang bisa menyebabkan aktivasi sel mas ya. Kenapa sel mas itu bisa pecah kemudian mengeluarkan heparin dan histamin? Kan? Apakah hanya dipicu oleh alergi atau yang lain? Kan pertanyaannya di situ. Kemudian ada juga sel monosit atau histiosit ya, fungsinya untuk fagositosis. Pembuluh darah fungsinya terutama ini mengatur suhu tubuh dan tekanan darah, kemudian menutrisi jaringan perikapiler dan berperan dalam proses peradangan. Nah ini saraf yang mau saya highlight di sini adalah, jadi di kulit itu ada sensoris somatik dan ada motorik otonom. Sensoris somatik ini terutama adalah gatal ya, yang diperantarai oleh serabut saraf A delta dan C. A delta itu yang kecil. Jadi gatal itu diperantarai oleh saraf D. Makanya kadang-kadang kalau kalian baru garuk-garuk dimarahin mama, jangan digaruk, ditepuk-tepuk aja. Ya nggak? Ada yang gitu? Karena memang serabut sarafnya hampir sama ya. Serabut saraf A delta ini dia yang nosiseptor yang menghantarkan nyeri juga. Serabut saraf C juga menghantarkan nyeri gitu. Jadi bisa rasa gatal itu bisa ditutup dengan rasa nyeri, karena rasa nyeri biasanya lebih kuat. Kemudian kalau pernah dengar VAS, saya sudah sampai VAS belum ya? Visual analog scale yang itu untuk mengukur intensitas nyeri, itu juga bisa digunakan untuk mengukur intensitas gatal. Nanti kalau kalian belajar pada waktu menanyakan nyeri antara 0 tidak nyeri dan 10 nyeri sekali, nyerinya dianggap berapa. Nah kata-kata nyeri itu bisa diganti dengan gatal, itu bisa digunakan untuk mengukur intensitas gatal juga. Kayaknya ada pertanyaan. Saya skip saja ya buat PR. Seperti tadi pertanyaan saya, apakah serabut saraf C itu selalu teraktivasi oleh alergen? Bangun. Ya, bangun. Timernya siapa kan? Oh, sudah jam 2. Itu PR. Ini PR ya, PR-nya ada 2 tadi. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah yang pertama adalah melanin tadi, VO sama EU. Kalau hubungannya dengan kita yang tinggal di daerah tropis lebih bagus yang mana. Kemudian yang kedua adalah ini. Tenang, saya nggak akan menanyakan jawabannya. Jadi kalian mau mencari atau tidak, it's up to you. Kemudian hipodermis utamanya selnya adalah adiposit atau sel lemak. Yang ini memang berfungsi sebagai pantalan dari dulu. Jadi dulu kalau misalnya itu mungkin sampai sekarang masih ada ya, ada joke orang obesitas atau yang berat badannya berlebih itu kalau jatuh itu nggak sakit. Mungkin benar ya dek, karena hipodermisnya dia akan lebih tebal, pantalan lemaknya dia akan lebih tebal. Nah, ini bukan jokes, tapi menurut saya mungkin agak lucu. Sel lemak itu nggak mati.
ya. Kenapa kok kalau mungkin ada yang obesitas atau berat badannya berlebih, kemudian diet kurus, kemudian nanti berat badannya kembali lagi, karena sebenarnya bukan jumlah sel lemaknya yang bertambah atau berkurang, tapi ukurannya gitu ya. Jadi semakin banyak lemaknya, ini bulat-bulatnya akan semakin besar. Semakin sedikit lemaknya, bulatnya akan mengecil. Makanya kenapa kok susah? Kenapa kok dietnya gagal atau yo-yo gitu ya? Turun naik cepet banget, karena jumlah sel lemaknya sama, cuma ukurannya saja yang berbeda. Jadi kalau kalian ingin benar-benar mengurangi jumlah sel lemak, solusinya adalah sedot lemak. It's true ya, it's true. Benar ini, dia mau mengira. Ini jokesnya ada di sini sebenarnya. Gak mati dia. Kemudian sudah. Sekarang kita ke rambut dan folikel rambut. Jadi di permukaan tubuh kita itu sebenarnya ada dua jenis rambut. Yang pertama adalah rambut terminal dan yang kedua adalah rambut velus. Termasuk mereka yang ada rambut tebal di dadanya, kemudian di ekstremitasnya ya, di lengan, kaki. Itu di sana ada terminal dan ada velus. Velus itu yang halus-halus gitu. Kayak saya ini nggak kelihatan ada rambutnya, benernya ini di sini banyak ya. Termasuk velus ini yang dia sering jadi apa namanya? Kalau rambut di tengkuk berdiri itu apa namanya? Kok lupa saya. Ya merinding lah, apalah itu. Merinding itu bisa cuma di tengkuk aja, bisa juga di seluruh tubuh. Itu sebenarnya mostly yang ditarik oleh muskulus pilaris tadi adalah rambut velus itu. Walaupun terminal juga bisa ya, tapi biasanya ditarik yang velus. Kemudian ini perbedaannya, kalau terminal itu folikelnya sampai ke hipodermis, sedangkan kalau velus dia cuma di dermis saja. Kemudian velus dia nggak punya glandula sebasea, sementara terminal punya. Batang rambutnya juga kalau yang terminal itu dia lebih kasar, lebih panjang. Kemudian lokasinya sudah jelas ya, jadi termasuk yang di bulu mata, aksila, pubis, kumis, jenggot. Termasuk yang tadi bulunya di dada, perut, ekstremitas dia jadi tebal-tebal, sebenarnya itu velus yang jadi ke terminal karena pengaruh dari hormon apa? Androgen. Nah ini kalau dipotong transversal, memanjang, rambut itu bisa dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang atas dan bawah. Ini yang di dalam, masih di dalam rambut ya, di dalam kulit ya Dek. Kalau yang sudah lepas dari rambut namanya yang sudah di luar kulit namanya batang rambut. Folikel rambut ini ada dibagi menjadi dua bagian besar, atas dan bawah. Yang atas itu dibagi lagi infundibulum, ini dari muara rambut sampai muara kelenjar sebasea. Kemudian ismus itu muara kelenjar sebasea sampai batas bawahnya musculus erector pili tadi. Kemudian stem dari musculus erector pili sampai ini Adamson's fringe. Ini kalau di mikroskop sebenarnya kelihatan deh, walaupun mungkin nggak sejelas ini ya. Kemudian bulbus itu dari Adamson's fringe sampai ke papilla folikel rambut. Apa kepentingannya gitu ya? Selama infeksi folikel itu masih terletak di atas Adamson's fringe, sebenarnya masih bisa dijangkau dengan obat-obatan topikal. Tapi kalau sudah sampai ke akar rambut, maka
dengan terapi oral. Ini nanti kalau kalian belajar di gangguan integumen. Tinea capitis atau jamur pada kulit kepala, jamur pada kulit kepala. Nah, ini kalau potongan longitudinal dipotong melintang, kelihatan nggak ya? Intinya sama sih, tengah itu ada medulanya, kemudian ada korteksnya, kemudian dia ada kutikula rambutnya, kutikula ada yang satu, ada yang dua lapis ya, di sini digambarkannya dua lapis. Kemudian kutikula itu fungsinya sama seperti stratum corneum. Jadi kalau berbicara tentang skin barrier, ya kan kadang-kadang saya jerawatan dok, ini soalnya skin barrier saya rusak. Skin barrier tidak hanya karena acne ya. Skin barrier tadi sebenarnya dia interaksi kompleks antara stratum, memang yang memerankan terutama stratum corneum ya. Interaksi kompleks antara stratum corneum selnya tadi dengan stratum corneum, benar. Stratum corneum dengan lapisan-lapisan yang di bawahnya. Nah, kutikula ini sama dengan stratum corneum, jadi memang dia yang melindungi rambut. Kalau sekarang mungkin nggak terlalu banyak ya. Kalau dulu masih banyak ibu-ibu yang hampir tiap hari disasak. Itu sebenarnya yang rusak kutikulanya, jadinya rambutnya jadi gampang patah. Yang sekarang yang banyak merusak kutikula adalah treatment rambut, terutama yang suka di smoothing, diluruskan, saya lupa istilahnya, diluruskan, dikeriting dan sebagainya itu. Atau ada yang suka catokan tiap hari, itu yang rusak kutikulanya. Atau keramas tiap hari tapi pakai air hangat terus, yang rusak kutikulanya gitu ya. Jadi harus, karena tadi itu adalah hampir sama dengan stratum corneum, maka selnya harus dijaga, semennya juga harus dijaga, pakai kondisioner. Kemudian kalau kalian suka atau hampir setiap hari catokan, nih mas-mas yang rambutnya pendek-pendek nih tahu catokan ya? Nah, yang mbak-mbaknya ini kalau suka catokan atau hampir tiap hari atau bahkan tiap hari catokan, jangan lupa sebelum catokan kasih apa? Hair oil. Oh, sudah pinter. Puji Tuhan. Itu ya, itu untuk melindungi kutikulanya. Lanjut, kita ke fisiologi siklus pertumbuhan rambut. Jadi rambut kita itu ada siklusnya. Tiap folikel siklusnya beda-beda. Satu siklus itu ada mulai dari anagen, katagen, telogen. Lanjut aja. Saya mulai dari telogen dulu ya. Telogen itu dia fase istirahat atau fase rontok, akan terjadi selama beberapa bulan. Jadi dari mulai dia masuk fase telogen sampai benar-benar lepas itu beberapa bulan. Dan biasanya dia jumlahnya cuma maksimal 15%. Kalau di TikTok itu katanya 100 helai per hari itu masih normal ya, kurang lebih. Tergantung ya. Kalau rambut saya 100 helai per hari ya kayaknya nggak normal, soalnya rambut saya sedikit. 50 sampai 100. 50 sampai 100. Jadi kalau kalian ada yang dicurhatin atau yang mungkin rambutnya rontok, jangan buru-buru panik deh. Diurai dulu, apalagi yang rambutnya panjang, itu kan gumpal ya. Diurai dulu, dihitung. Kok kurang kerjaan? Lah iya. Gitu kan. Mau menentukan ini sakit atau enggak, ya tetap harus dihitung gitu ya. Kurang lebihnya begitu. Kemudian kalau ada yang rontok, dilihat pangkal rambutnya. Kalau pangkalnya pipih, berarti memang itu fase telogen, waktunya dia rontok. It's okay, jangan panik. Yang nggak oke adalah kalau yang rontok itu pangkal rambutnya gendut di fase anagen. Berarti kalau walaupun hanya ada satu fase anagen yang lepas, kalian harus
periksa gitu ya, karena fase anagen ini sebenarnya nggak boleh rontok karena dia fase tumbuh. Fase tumbuh lamanya 3-10 tahun tergantung regio tubuh. Yang masuk di fase ini dalam satu kulit kepala itu ada kurang lebih 85% dan tumbuhnya 1 cm per bulan. Jadi mas-mas ini supaya rambutnya rapi terus tiap bulan cukur ya, paling lambat 1,5 bulan deh ya kan. Itu kan aturannya nggak boleh kena kerah tuh batas belakang. Yang susah kalau lehernya pendek ya kan, dikit-dikit potong ya, emang harusnya gitu. Kemudian ya ini fase antara aja, katakan 3-4 bulan. Yang berikutnya kuku. Yang mau saya highlight sebenarnya adalah kutikula. Kutikula itu ada yang suka manicure pedicure. Kutikula ini saya nggak suka manicure pedicure. Saya pernah nganter anak saya cewek dan dia sangat suka manicure pedicure. Saya cuma sanggup menemani 1 kali, setelah itu saya nggak mau lagi karena kutikulanya biasanya didorong atau diiris. Padahal kutikula itu sebenarnya penting. Wah, apa pentingnya kutikula? Kita lihat gambarnya yang setelah ini. Nah, kutikula itu seperti lem. Dia akan melindungi nail matrix yang ada di sini. Kalau ini dipotong atau didorong ke proksimal, ini akan terbuka. Jadi kalian akan lebih rentan mengalami infeksi di nail matrix. Padahal nail matrix kalau sudah kena infeksi sembuhnya lama. Obatnya harus diminum secara oral, ya nggak bisa cuma dioles. Itu kadang-kadang penyembuhannya butuh waktu 2 bulan, 3 bulan itu untuk yang di tangan. Kalau yang di kaki bisa sampai 4-6 bulan. Susahnya kalau kita tahu teorinya tuh gitu ya, jadi takut, gitu kan. Kalau nggak tahu teorinya, mau potong-potong aja, ini bikin jelek atau bikin kuku palsunya nggak bisa nempel dengan baik, nggak tahu lah. Padahal seharusnya itu nggak boleh diganggu gugat kutikula. Nah ini bagian-bagian kuku nanti dibaca saja. Yang penting mungkin lumula ya. Lumula itu nail bed yang belum terkolonisasi sempurna. Paling gampang dilihat di ibu jari tangan itu yang kayak bulan sabit itu namanya lumula. Ya ini nanti juga dibaca saja. Glandula sebasea. Glandula sebasea dia terkonsentrasi di area-area sebasea ya, wajah, dada, punggung bagian atas, bahu, lengan bagian atas. Jadi di mana ada glandula sebasea, di situ bisa timbul jerawat atau akne. Saya pernah diprotes sama orang tuanya pasien. Kebetulan anaknya masih baru saja atau malah belum menarge ya, perempuan, belum 14 tahun seingat saya. Jerawatnya kebetulan di punggung. Kemudian saya diagnosis jerawat, orang tuanya nggak terima. Bu, dilihat lagi toh dok, punggung kok jerawatan. Ya gimana ya pak, yang protes bapaknya, karena ini yang nganter bapaknya, mamanya nggak tahu. Gitu. Jadi sebum ini dia sebenarnya sekresinya terdiri dari dia, trigliserid, white ester, squalen, asam lemak bebas, kolesterol. Kemudian kalau sebum ini dia bergabung dengan lipid netral dan sekresi-sekresi yang lain. Ada yang namanya mantel asam kulit, ini yang menyebabkan pH kulit jadi asam ya, namanya aja mantel asam gitu ya. Makanya jangan suka mengurangi sekresi. Wajah saya berminyak sekali dok, gimana caranya supaya wajah saya nggak berminyak? Ya bisa dikurangi, tapi jangan dienolkan.
ya, karena semua yang ada itu ada fungsinya masing-masing. Ini sekresinya dipengaruhi hormon androgen. Itulah kenapa sebabnya dia baru aktif di usia pubertas, ya, termasuk jerawat juga biasanya dia di usia pubertas. Kadang-kadang belum menstruasi jerawatnya sudah timbul karena memang efek dari hormonnya lebih duluan di kelenjar sebaseanya. Glandula sudorifera ada dua, ekrin dan apokrin. Fungsinya sebenarnya sama, dua-duanya mengatur suhu badan dan membantu membuang sisa-sisa pencernaan dari tubuh. Ini gambarannya. Jadi ekrin itu dia muaranya ada di permukaan kulit, sementara apokrin dia muaranya ada di folikel rambut. Ini nanti bisa menjawab salah satunya adalah bau ketiak. Yang ekrin yang di seluruh tubuh, ya, dia sekretnya nggak berwarna dan nggak berbau sebenarnya. Kemudian sekresinya dipengaruhi oleh suhu, baik itu suhu badan maupun suhu lingkungan. Bisa juga dipengaruhi oleh psikis dan saraf kolinergik, terutama yang di tempat-tempat ini, ya, telapak tangan, telapak kaki, ketiak, kening, atau di atas bibir juga bisa. Kalau stres, tahu-tahu timbul butiran-butiran keringat di sini, butiran keringat di dahi, atau telapak tangannya basah, telapak kakinya basah, gitu kan? Karena ada pengaruh dari saraf kolinergik di sana. Gimana caranya supaya telapak tangan dan telapak kaki saya nggak basah, dok? Nah, itu susah. Karena biasanya edukasinya adalah masuknya ke sini. Biasanya pasien itu mintanya kan diobati selesai, ya. Masih banyak mereka sebagian besar pasien, bahkan kita sangat sulit kalau diminta untuk modifikasi lifestyle, ya, modifikasi gaya hidup. Mereka atau kita, saya enggak sih, lebih senang dikasih obat selesai, padahal obat itu kadang hanya memperbaiki keluhan, ya enggak? Selama akarnya belum diperbaiki, maka keluhan itu akan hilang timbul. Yang berikutnya apokrin. Apokrin terutama di ketiak, tetapi dia ada juga di areola mami, pubis, perineum, perianal, itu ya, yang baunya khas itu. Di situ ada glandula apokrinnya. Sekretnya lebih kental, putih, baunya khas. Kemudian sekresinya dipengaruhi saraf adrenergik. Makanya kalau ada yang suka waxing, terutama di ketiak, itu sangat membantu dengan regulasi bau di ketiak. Karena tadi, ya, kelenjar apokrinnya ikut sedikit keangkat, tapi yang bagian muaranya aja. Harusnya sudah selesai. Oh, kok belum ya? Lama ternyata. Baru sampai ke fungsi. Oke, fungsi kulit ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita cepat saja. Mencegah infeksi. Mencegah infeksi adalah fungsi dari tiga ini tadi. Jadi stratum corneum terutama, kemudian imunitas seluler, sel-selnya itu tadi. Kemudian imunitas adaptif, tadi sudah saya sebut, ya, salah satunya sel Langerhans atau antigen presenting cell. Itu yang bisa menyebabkan timbulnya alergi di kulit. Kemudian untuk mempertahankan barier atau sebagai organ perlindungan, lagi-lagi yang berperan adalah stratum corneum. Jadi stratum corneum itu penting sekali, deh. Kalau stratum corneumnya bermasalah, akan banyak hal yang bisa terjadi. Kulitnya jadi kering, gampang gatel, dan sebagainya. Kemudian untuk mempertahankan integritas kulit atau mekanisme perbaikan, terutama diperankan oleh fibroblast di dermis, ya.
fibroblast ini nanti benda tumpul dan benda tajam sebenarnya semua berperan ini fibroblast. Untuk menyediakan sirkulasi ada dua sistem peredaran darah dan sistem limfatik. Kemudian untuk berhadapan dengan lingkungan eksternal dan internal ini ada 3 hal yang memperantarai, yaitu adalah konduksi saraf, sinyal-sinyal interseluler dan pergerakan sel-sel. Kemudian untuk mengatur suhu tubuh, terutama sebenarnya ini dari pembuluh darahnya ya. Jadi harusnya kalian sudah lewat sih demam, belum. Gangguan suhu belum ya? Ya nanti salah satunya terjawab di sini ya. Kenapa kok kalau anaknya demam atau pasiennya demam bisa dibantu dengan kompres? Kompresnya kompres hangat karena sebenarnya ini. Jadi aliran darah itu dia akan meregulasi suhu. Kalau di luar atau di permukaan, kalau di dalam tubuhnya demam, pastinya di suhu ruangannya kan cuma 25 derajat Celcius. Jadi yang dingin nanti akan, suhu yang panas dilepas oleh permukaan kulit, dan suhu dingin dari ruangan bisa dibawa oleh peredaran darah ke seluruh tubuh. Kurang lebihnya begitu gampangnya. Nah ini komunikasi interpersonal. Biasanya ilmu kulit itu cuma disederhanakan di sini. Padahal seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu kompleks sekali ya. Kadang-kadang cuma disederhanakan di sini, yang dinilai cuma bagus atau tidaknya kulitnya, atau bagus atau tidaknya kulit wajahnya. Kadang-kadang dirawat cuma kulit wajah, lupa kalau kulit tangannya juga bekisi itu bahasa Indonesianya ya. Kering, itulah. Nanti dicari ya, nggak bisa bahasa Jawa. Tanya ke temennya yang orang Jawa bekisi. Ini siapa? Jawa yo, yang ini. Kok ada yang udah bener sih? Ya nanti tanggal 21 mereka konser di Netflix. Ini yang siapa namanya? McGonagall ya, kalau nggak salah, Harry Potter. Kalian generasi Harry Potter kan ya? Harusnya kenal. Sama generasinya ini kan ya,